Lengger lanang bisa jadi merupakan sebuah pengorbanan terhadap tradisi di Banyumas. Ketika masa kejayaannya, tradisi lengger dilakukan oleh pria yang berdandan wanita dan banyak kaum lelaki yang mengorbankan dirinya menjadi lengger. Anehnya, banyak juga laki-laki yang kasmaran berupaya merebut cintanya. Lengger merupakan jarwo dosok dari kata leng dan jengger. Artinya diarani leng, jebulane jengger. Atau dikira perempuan ternyata laki-laki. Sesungguhnya penari lengger itu dilakoni oleh seorang laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Adalah Daria, si lengger lanang itu. Usianya sudah 80 tahun. Pada zamannya sempat kondang dan menjadi primadona. Sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai lengger. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di wilayah Sebaran Banyumas. Lengger yang terkenal pada zamannya itu bernama Daria. Lahir di desa Somakaton, kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lahir dari rahim Samini dan ayahnya Kartameja. Daria sejatinya terlahir dengan jenis kelamin laki-laki bernama Sadam. Pada usia 5 tahun Sadam ditinggal mati ayahnya. Maka bersama ibunya kemudian menetap tinggal dengan kakeknya bernama Krama Leksana. Sudah sejak kecil, Sadam diam-diam mulai tertarik pada seni tari lengger. Untuk menjadi seorang lengger ternyata sangat tidak mudah. Ada 3 syarat utama, antara lain bersuara merdu sebagai pesinden, berpenampilan menarik, lalu piawai menari. Sapa nyana, krungu lagu Banyumasan, wiwit kuna uwisana. Lagune ra sapiraha, wiwit kuna, lagune ra sapiraha. Ekatekot, jebule kaya wong gila. Lah niku sing pada ngibing awe duwit. Selain itu ada laku khusus, yaitu laku batin dan perjanjian gaib,
yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Pandi asmorun ya sering ora ketemu ke leren mangkene gemene. Syarat yang terakhir ini sebagai upaya untuk mendapatkan aura Indang Lengger agar bisa dikagumi banyak orang. Setidaknya seorang Lengger harus rela secara total menjadi sosok perempuan. Ini konsekuensi logis yang harus dijalani dengan segenap pertimbangan dan menjadi hal terberat yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kami eninyang ekin cilik ditresnani. Entah apa yang ada di benak Sadam kecil waktu itu. Atau mungkin terobsesi dengan ramalan Ki Danubau, seorang musafir yang mengatakan kelak dirinya akan menjadi seorang Lengger yang masyhur karena di jiwanya ada aura Indang Lengger. Lalu batinnya bergejolak. Suatu hari kala malam tiba, naluri batinnya tertuntun dalam alam bawah sadar. Ditinggalkan desanya, menuruti langkah kaki menapak. Tak tahu sudah berapa lama perjalanan. Tersadar Sadam kecil sampai di makam tua yang dikenal sebagai makam Panembahan Ronggeng di desa Gandatapa Sumbang Purwokerto yang berjarak sekitar 40 km dari desanya. Di makam Panembahan Ronggeng inilah Sadam memasrahkan diri pada semesta alam, disertai satu permintaan, jika ditakdirkan menjadi seorang Lengger, dia akan melakoninya dengan sepenuh hati. Ternyata laku batinnya sampai masa tuanya masih terus diritualkan. Setelah menjalani tahapan laku batin, beberapa waktu kemudian, alam bawah sadarnya kembali menuntun untuk pulang. Dengan berjalan kaki, Sadam kembali ke desanya. Oleh masyarakat dan keluarganya, kepergian Sadam diyakini sebagai proses menjadi Lengger Lanang. Setiap penari Lengger memang harus secara total menyerahkan dirinya kepada perjalanan tradisi leluhur yang mereka yakini sebagai nafas dari kehidupan masyarakat di lingkungan kehidupan Lengger itu sendiri. Singkat cerita, pada masa penjajahan Jepang, Sadam resmi menjadi Lengger. Namanya dirubah menjadi Daria. Dengan proses yang sangat cepat menjelang masa kemerdekaan, Daria muncul menjadi primadona panggung dan mengalahkan kepopuleran Lengger-Lengger lain.
Kemasyhuran Daria bukan saja di Somakaton, melainkan juga di daerah lain, bahkan sampai di Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Sudah tak terhitung lagi panggung yang Daria jelajahi bersama grup calung yang selalu setia menemaninya. Daria berpetualang menghibur mereka yang mengaguminya. Tahun 45 wis nglengger. Sarane wis payu wis sanong perintah. 45 tahun. Dhewe merdeka. Nalika dadi lengger ya sakarepe dhewe wong ora duwe kaya kuwi. Akal sing kepriwe nyondeng kaya iki ya lha kudu akal kena nglengger kaya kuwi. Inyong. Lah dadi lengger nyapak-nyapak lunga. Mari ngapa sing ngareh keturunan lengger inyong carane kaya kuwi. Lah bali aku jeneng kepengen tuku brosong gelung. Aku tuku nang Pasar Purwakerta tuku brosong gelung. Kok sore tak parime kakine. Aku arep lenggeran. Gamelan taburan yang ngarep joget. Apa tayang? Ala ya jazar tayang. Ngerti parikan borak kok ngomong tayang. Yang ngono sih aku gawe kena parikan gending pangkur. Ya wis kono pada ditabuke. Gamelane ringgang. Bonang lemprak carane. Bonang jaman-jaman. Yuk labuh. Neno 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 orang ngerti nut sih kurang halo bapak balung pakar halo kusir lah ngomong halo berserta yang halo Sumardan, tokoh masyarakat desa Plana menjelaskan Daria memang menjadi primadona saat masa kejayaannya dan lengger saat itu menjadi hiburan kegemaran masyarakat. Selain murah, juga melestarikan budaya. Asli namanya itu Sadam. Asli penduduk Somakaton. Di desa Plana itu banyak yang kalau istilah Banyumasnya itu gandrung lah. Sempat di sini ada yang mencintainya sampai hidup bersama, sampai sempat samenleven. Keputusan Daria untuk menjadi lengger memunculkan konsekuensi yang tidak mudah. Daria harus menanggalkan kejantanannya dan harus hidup layaknya seorang wanita. Bukan hanya lewat penampilan dandanan, tapi sikap dan perilakunya pun tak ubahnya seorang wanita. Terlebih Daria harus rela hidup sendiri tanpa pendamping atau membujang. Sampai pada sisa usianya, dia tetap berpenampilan sebagai seorang wanita sejati. Di kalangan kaum perempuan pada masanya, meski Daria sejatinya seorang laki-laki, tapi Daria dikenal sangat cantik jelita dan digandrungi banyak laki-laki. Daria dong gemien nome iki ayu banget.
sampai pada naksir kabeh wonge bujang-bujangan kuwi. Kosi wong wis tua-tua kaki-kaki be melu naksir. Nggendong duwit engkeng-engkeng ngono. Mari Mbok Daria. Mung turu trok nang kono pipire, ndaning ayune. Rasane ki kaya mengambar-ambar mambu kembang lah, wangi pisan. Ndaning ayune. Awake langsing, cilik dhuwur, kuninge jan kuning apik. Kuning apik bersih. Ayune pokoke magila-gila temenan. Sinten mawon sing boten keyun-yun maring Mbok Daria. Dados angger pokoke angger Mbok Daria ajeng kanggo klengger wis bujangan nang kalangan. Pinten-pinten. Ning seniki bujange pun pada peot. Kathah sing pun pada mati kados niku. Iki jan ayune terkondang mangonang-onang gampange lah. Bisa jara indang lengger yang bersemayam di jasad Daria memiliki kekuatan yang begitu hebat, sehingga membutakan mata puluhan kaum pria untuk saling berebut cintanya. Bahkan ada yang rela hidup kumpul kebo dengan sang primadona. Seperti Mukyani misalnya, dia rela mengorbankan diri hidup bercinta dengan Daria karena melihat sosok Daria tak ubahnya seperti wanita seutuhnya. Umpama nika sing dadi lengger niku nyatane ayune ayu. Sing nomek antara tahun 45. Niku nyatane ayu. Lah kula pun ndek bojo. Kula ngantos yang wong seneng dening ayune. Kula lali bojo. Saya kuwi Malik. Saya Malik suarane kaya wong wadon, nyandang anggone ya wadon. Ya. Bisa nonton seneng, ya akeh wong seneng. Ora kutok. Hal itu terjadi juga pada Yas Jemu, laki-laki satu desanya. Dia sangat mengagumi sosok Daria sang primadona. Dia pun rela menjual barang-barang berharga hanya untuk seorang Daria. Daria ke nalika dadi lengger lagi nome pancen jan apik. Main ayu pokok ayu. Jadi sapa bae sing kono ora kepencut maring lengger Daria ya. Ora nana sedeng wong sing wis padha tua bae pada melu kepencut. Dadi nek kaya kula niku sing taksi pada nome gemien, nek mun jam 4, pokoknya mun arep-arep pun kapanane sep, niku nggih kepengin ketemu karo lengger Daria. Senajana ora wadon, ora duwe barang wadon, niki sajake wadon. Rupane ya wadon. Jadi paling apik. Anehnya, meski begitu banyak pria yang gandrung, di antara mereka tak pernah ada rasa saling cemburu. Justru mereka semakin akrab karena semua merasa memiliki sosok Daria. Kini, Daria hidup bersama adik kandungnya sekeluarga di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Masa-masa kejayaannya sebagai seorang lengger seolah menguap tak berbekas. Tepuk tangan sanjungan dunia panggung hanya menjadi catatan kenangan yang tersimpan di relung hatinya, serta menjadi cerita lama yang hanya dimengerti dan dipahami orang yang pernah mengenalnya. Primadona itu tak ubahnya manusia biasa. Untuk mengusir kesendirian yang menghampirinya, dengan diam mengekspresikan kondisi batinnya melalui bahasa gerak tangan dan menyanyikan tembang dengan iringan alat musik siter sebagai ungkapan kecintaannya pada seni lengger.
Manakala kegundahan tiba dan rindu pada masa kejayaannya, Dariah menyempatkan silaturahmi, disambanginya sahabat dan kawan-kawan sebayanya yang masih hidup. Dicurahkannya kerinduan-kerinduan itu dengan bercengkrama penuh gelak tawa, kemudian melantunkan tembang-tembang masa lampau. Lalu senyum Dariah pun tampak berkembang, disambut tawa ria kawan karibnya. Dariah kini menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu, sang lengger tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang lengger kembali ke masa keemasannya. Dariah berkeinginan anak-anak ini kelak akan menjaga agar nafas lengger tetap berhembus, walau dirinya tak lagi ada di dunia ini. Karena lengger saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai media hiburan yang umumnya dilakukan oleh penari wanita. Mungkinkah lengger lanang hanya akan tinggal tulisan di catatan sejarah seiring kian surutnya Dariah? Sungguh sangat memilukan jika tak ada lagi Dariah muda di bumi Banyumas.